Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke part kelima. Jadi kita akan lanjutin saja untuk panduan dari Calypso is Latency Guide. Nah, jadi kali ini tuh sama seperti part sebelumnya, yaitu kita akan bahas dua petunjuk dari si Calypso yang satu ini. Nah, jadi yang pertama yang bakal kita bahas itu kita langsung ke sini aja, guys. Nah, jadi yang pertama itu adalah ini gua bakal perbesar terlebih dahulu. Nah, ini udah besar untuk tulisannya. Jadi yang pertama itu adalah enable MSI mode for drivers. Nah, jadi kalau kalian tahu untuk cara yang satu ini itu ada kaitannya dengan MSI mode utility, yang dimana bisa dibilang MSI mode tool. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu program yang satu ini. Bagi yang belum, nggak usah khawatir karena mungkin ini pertama kalinya ya. Oke, jadi kita langsung aja baca untuk keterangannya. Jadi di sini itu kita bisa mendownload untuk programnya, tapi kita pakai yang versi 3 aja karena di sini itu disediakannya versi 2. Jadi nanti kita bakal download aja versi yang terbaru, yaitu versi ketiga. Kemudian suruh cari graphic card atau VGA kalian. Kemudian juga ini audio controllers, kemudian PCI ports. Kemudian ini ada keterangan, ini gua nggak tahu nih yang nomor 3 ini. Priorities usually hurt more than helps. Ini gua kurang nangkep ya maksudnya apa. Nah, jadi kalau gua lihat dari gambarnya, di sini kita harus mencentang mulai dari VGA kita, audio controllers, kemudian jaringan network kita, dan juga ini ya PCI ports. Jadi untuk semuanya ini kotak MSI-nya dicentang. Nah, ini sesuai di fotonya si Calypso. Nah, jadi kita langsung aja download untuk MSI mode toolnya versi 3. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian tinggal klik aja nanti untuk link download MSI Mode Tool version 3. Atau mungkin gua bakal sediakan link untuk media filenya saja biar kalian langsung praktis ya, nggak repot-repot. Oke, kita tinggal download. Untuk downloadannya sudah selesai, jadi kita langsung balik lagi ke sini. Nah, jadi kita langsung eksekusi aja. Jadi kita perlu ekstrak, klik kanan, pilih extract here. Kemudian kita langsung buka programnya dengan cara klik kanan, pilih run as administrator. Kemudian klik yes. Nah, jadi di sini sudah kebuka untuk program MSI mode utility-nya atau mode tool. Jadi untuk sekarang dia sudah berubah menjadi versi 3.1 atau version 3.1. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di PC gua ini, untuk listnya cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cuma 7 doang. Jadi yang pertama di sini ada High Definition Audio Controller. Jadi ini untuk MSI-nya dicentang. Kemudian ini ada VGA gua, yaitu NVIDIA GeForce GT 1030. Bagi kalian yang menemukan VGA kalian di sini, kalian bisa centang untuk kotak MSI-nya. Kemudian pokoknya yang controller itu MSI-nya dicentang, guys. Kayak nomor 3 ini, standar NVM Express Controller, ini MSI-nya dicentang. Kemudian nomor 4 di sini tuh adalah ini, guys, Ethernet. Jadi kalau kalian pakai Ethernet atau WiFi, untuk nama Ethernet-nya ini bisa dicentang ya untuk MSI-nya. Kalau gue itu namanya Intel Ethernet Connection 1000 atau I ya ini. Pokoknya yang namanya Ethernet ini ya, MSI-nya dicentang. Kemudian di sini ada yang controller lagi, yaitu standar SATA AHCI controller, ini MSI-nya dicentang. Nah, kemudian ini merupakan PCI ports, yang dimana merupakan Intel USB 3.20. Ini kalau kalian ada yang serupa kayak gini, kalian bisa centang MSI-nya. Kemudian ini ada lagi High Definition Audio Controller, ini MSI-nya juga dicentang. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik apply di kanan pojok atas aplikasinya.
Jadi kalau udah dicentang untuk semuanya ini, MSI-nya dicentang, kalian bisa klik apply di kanan pojok atas programnya. Kalau sudah, kalian bisa close atau tutup untuk programnya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian kalau semisal kalian ada beberapa yang nggak ada di gua ya untuk listnya, kalian bisa lihat di miliknya Calypto ini ya. Jadi ada PCI standar, PCI to PCI Bridge, ada Community NVMe Store Port Mini Port, kemudian ada USB XHCI, kemudian ada apa nih? Ya masih banyak lah pokoknya di fotonya Calypto ini. Jadi dia ini dicentang semua ya untuk kolom MSI-nya atau MSI-nya. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut ke yang kedua guys. Jadi yang pertama ini sudah selesai di bagian Enable MSI Mode for Drivers. Kita lanjut ke nomor kedua yaitu ini berada di bawah. Nah, ini dia ya. Yaitu Automatically Setting Process Affinities and Priorities. Nah, jadi kita bakal pakai yang ini guys, yang Order Options. Karena kalau kita pakai yang ini, yang gua blok ini, itu apa ya, kayak kurang meyakinkan ya kalau dari gua, karena gua ini belum terlalu profesional ya di bidang kayak nge-setting CPU Affinity, dan gua itu sebenarnya baru sedikit paham ya. Jadi kita fokusnya ke sini guys, yaitu ke Order Options for Process Lasso. Jadi sebelumnya kalau kalian belum punya aplikasi Process Lasso, kalian bisa klik aja untuk link download Process Lasso, ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Nanti kalian tinggal masuk ke sini, kemudian kalian bisa klik kotak biru ini, download Process Lasso free. Kemudian nanti kalian bisa install untuk programnya guys. Jadi di sini kita install dulu untuk programnya, klik yes, oke, I agree. Kemudian ini kita pilih seperti ini, lalu klik next ya, install, tinggal kita tunggu. Nah, nanti untuk proses langsungnya sudah kebuka. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan di panduan si Calypto bagian Order Options, itu yang pertama, jadi kita itu perlu ke options menu, kemudian pergi ke General, Configure Startup, kemudian centang atau pilih Do Not Start at Logging, kemudian kotak kedua, pilih atau centang Start at Login for all users. Oke, kita coba ini dulu ya. Nah, jadi kita katanya disuruh pergi ke Options, kemudian General, Configure Startup. General, kemudian kita pergi ke Configure Startup. Nah, jadi ini. Kemudian katanya suruh centang Do Not Start at Login. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu katanya suruh pilih yang Do Not Start at Login. Kemudian kotak yang kedua ini yang di bawahnya itu pilih Start at Login for all users. Oke, sudah selesai. Kemudian press next. Oke, press next. Ini ya next. Nah, ini dia. Kemudian manage all process Lasso has access to. Oke, udah dipilih ya, ini yang nomor 2. Kemudian klik finish. Nah, jadi itu akan membuat proses governor.exe yang merupakan service dari proses Lasso itu akan selalu ini ya, langsung kebuka otomatis gitu loh sesaat kita booting atau masuk ke Windows. Dan katanya itu juga lebih baik dibandingkan sama proses lasso.exe, karena si Calypto ini lebih cenderung fokus ke proses governor.exe yang merupakan salah satu service dari proses lasso dibandingkan oleh aplikasinya langsung guys, yaitu proses lasso.exe. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke nomor yang kedua guys. Oke, oh ada peringatan, katanya harus di restart. Ya udah, gua bakal klik yes untuk restart. Kemudian tinggal kita tunggu. Nah, sudah kebuka. Oke, mantap banget.
Jadi kita pergi ke options lagi, general setting, ubah refresh interval ke 10 detik. Oke, jadi options, ini options, general, refresh interval governor, pilih 10 detik. Oke, sudah selesai 10 detik ya. Benar nggak sih? Oke, 10 detik ya. Nah, ini katanya akan meminimize penggunaan CPU usage pada proses governor. Kemudian kita langsung lanjut ke nomor ketiga. Disable ProBalance, idle server, and smart trim under the main menu since they are unnecessary for gaming. Jadi kita itu perlu mematikan ProBalance, idle server, dan smart trim di bagian menu main karena semua mode ini tuh tidak terlalu dibutuhkan atau tidak penting untuk gaming guys. Jadi katanya di main, ini main ya, kita suruh matiin ProBalance, smart trim, dan juga idle server. Oke, berarti kita matiin ya, jadi centangnya itu dihilangkan ya. Jadi jangan dicentang untuk ProBalance, idle server, dan smart trim. Jadi cuma ketiga ini doang, jangan dicentang alias mati. Oke, cuma 3 ya. ProBalance, idle server, smart trim. Kemudian yang keempat ini, feel free to explore the other options. However, they may cause more harm than good. You don't want the user interface process.exe running all the time, only process governor.exe. Jadi kita itu bebas mengeksplorasi beberapa menu atau opsi yang lain karena mereka ini berpotensi harm itu kayak apa ya, kayak berbahaya gitu ya dibandingkan bagus. Jadi si Calypto ini menyarankan kita itu untuk tidak selalu menggunakan user interface pada proses lasso.exe untuk selalu bekerja terus-menerus. Hanya proses governor.exe saja. Oke, jadi kita bisa ini ya, eksplorasi. Nah, kebetulan di sini ada beberapa hal yang pengen gua kasih tahu ke kalian guys, karena ini mungkin penting ya, atau mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu. Jadi kalian silahkan cari di prosesnya ini. Kalian cari explorer.exe guys. Nah ini ya, explorer.exe kalian cari. Nah kita itu bakal ubah untuk priority class pada explorer.exe itu menjadi normal. Karena yang asli itu kan high. Jadi mana high itu tidak baik guys. Karena bisa dapat memperlambat sistem dan juga Windows kita. Jadi kalian ubah untuk priority class pada explorer.exe menjadi normal dengan cara klik kanan pada explorer.exe, kemudian pilih CPU priority, kemudian always, kemudian pilih normal guys. Jadi seperti itu, nanti bakal berubah untuk priority class-nya ke normal. Kemudian yang selanjutnya di sini kalian silahkan cari dwm.exe. Jadi kalian cari dwm.exe ini ya. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, DWM itu merupakan kepanjangan dari Desktop Windows Manager. Ya, di mana Desktop Windows Manager ini berfungsi untuk sebagai display, guys. Jadi kalau display pada desktop kalian itu, kalau priority class-nya itu high, itu kemungkinan kayak, apa ya, kayak kalau kalian cek di Text Manager, itu kan kalau nggak salah, ada ini ya, service DWM, Desktop Windows Manager. Nah, itu biasanya apa ya, kayak tiba-tiba itu GPU-nya itu tinggi guys, penggunaan GPU. Kalau CPU enggak, tapi bisa dibilang penggunaan GPU guys. Yang dimana kan kalau semisal kita main game kan, kita mau nih GPU-nya fokus ke game kita, bukan fokus ke DWM atau ke Desktop Windows Manager. Nah, jadi kita juga harus mengubah priority class pada dwm.exe menjadi normal. Jadi caranya kalian tinggal klik kanan pada dwm.exe ya, yang ini. Kemudian pilih CPU priority, always, lalu kalian pilih normal. Kalau muncul seperti ini, tinggal centang do not X meal game, lalu klik yes. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian kita coba eksplorasi lagi. Nah, di sini gue hampir lupa, jadi kalian bisa pergi ke updates, lalu kalian pilih check every, kalian pilih never. Karena nanti takutnya kalau setiap ada versi terbaru dari proses lasso itu nanti
mengganggu kalian guys. Jadi mending kalian pakai versi yang sekarang aja gitu. Dibandingkan kalian harus update nanti tambah ini ya, tambah repot. Oke, jadi kayaknya udah selesai untuk proses lasonya. Jadi kita bisa silang atau close atau tutup ya untuk proses lasonya. Nah, jadi sekarang udah selesai. Jadi ya itu saja untuk part kelima kali ini. Next, di part ke-6 kita bakal coba untuk membahas cara lainnya di Calypso is Latency Guide. Meskipun gua sendiri nggak tahu ya, jadi gua harus mempersiapkan diri gua juga ya sebelum yang namanya ini guys, untuk kasih tutorial ke kalian gitu loh. Kan gua sambil coba gitu loh di PC gua, apakah ada efek positifnya atau malah justru mendapatkan efek yang negatif ya. Oke, jadi video tentang cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC Top sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, coba subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan share. Oke, video ini sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!